Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mengenai kondisi water influx untuk model, perhitungan water influx untuk model unsteady state dari Van Everdingen ya, baik itu untuk kondisi edge water drive atau edge water model, ataupun yang kondisi yang kedua pada kondisi bottom water model atau bottom water drive. Nah, untuk yang ketiga, itu di sini kita sebut dengan model yang diperkenalkan oleh kartu Tracy ya. Jadi ini model yang berbeda, bukan dari Van Everdingen ya, tapi di sini model yang diperkenalkan oleh Carter Tracy. Nah, jadi untuk kondisi Carter Tracy nanti akan ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak perlu kita gunakan kembali dari kondisi di solusi sebelumnya dari solusi Van Everdingen dan Hurst. Nah, kita akan masuk eh, pertama bahwa asumsi yang akan kita gunakan ada tiga di sini ya untuk kondisi atau model dari Carter Tracy. Nah, pertama di sini kita akan eh, gunakan konstan terminal rate ya. Jadi kalau di Van Everdingen itu lebih cenderung ke constant pressure, sedangkan di sini kita gunakan constant terminal ya. Di sini keywordnya adalah constant terminal rate case. Kemudian yang kedua juga berlaku untuk finite dan infinite aquifer dan aliran radial. Nah, perlu diingat bahwa kita bisa menyatakan sejarah produksi ya itu sebagai serial constant rate ya. Jadi laju alir konstan dalam eh, series atau bagian-bagian tertentu ya. Jadi kalau kita lihat dalam grafik ini sebenarnya kurva produksi ya, continuous, terus bersambung seperti ini. Tapi ini bisa kita buat atau representatif dalam histogram-histogram yang berbeda menjadi beberapa bagian atau series part-part ya, serial-serial tertentu untuk laju alir yang konstan. Jadi contoh di sini untuk dari T0 ke T1 itu Q1 konstan, hingga titik ini kan begitu. Kemudian dari T1 ke T2, Q2 konstan ya begitu. Kemudian yang terakhir Q3 konstan ya seperti ini. Bagiannya untuk kondisi ini. Jadi bisa kita gunakan. Sehingga untuk kasus seperti ini, series constant rate ini, kasus-kasus ini series constant rate 1, 2, dan 3 untuk Q1, Q2, Q3 mulai dari T0, T1 hingga ke T3 dalam kasus ini, maka akan berlaku definisi berikut ya. Berlaku definisi untuk dimensionless water influx-nya itu QPD sama dengan QD dikali TD. Jadi dalam dimensi water influx-nya akan berlaku bahwa water influx itu sama dengan QD kali T kan begitu. Nah, sehingga kalau kita tinjau kembali untuk nilai TD itu sama dengan ini ya. Atau kalau kita switch ke sini, nilai TD-nya, nilai T-nya ke kiri, TD-nya kita ke kanan, maka kita akan dapatkan persamaan baru ya T sama dengan ini kita putar balik ya gitu. Jadi T sama dengan no porositas dikali mu kali CT dikali R kuadrat RO atau R kuadrat RR kali TD per 0,00633 kali K. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka WE sama dengan Q dikali T ya. Jadi tinggal Q-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini kan jadinya Q di sini. Sehingga ada nilai Q di sini muncul. Itu WE dikali QT itu sama dengan ini. Nah, sehingga kalau kita buat eh, persamaan ini, kita keluarkan TD-nya di sini ya. TD-nya kita keluarkan, sehingga ini kita buat no porositas mu CT RO kuadrat kali Q per 0,00633 K. Ini seperti ini persamaannya. Kita buat notasi baru atau simbol baru yaitu Q bintang. Maka otomatis kita akan bisa sederhanakan nilai WE sama dengan Q bintang dikali time dimensionless atau TD. Nah, begitu. Sehingga untuk suatu kondisi serial constant rate production seperti gambaran tadi ya, maka seperti gambaran ini, seperti ini, gambaran ini, serial constant rate ini sebenarnya Q dikali T ya begitu ya. Maka di sini Q dikali T
Maka kita akan gunakan key action dikali TD di sini. Maka representatif untuk kondisi ini, luasnya di sini ya, maka itu akan berlaku kondisi seperti ini. Jadi water influx pada waktu akhir ya, pada waktu akhir di sini, pada waktu akhir di sini. Jadi ini menjadi TD3, ini TD2, TD1, TD0 kan begitu. Water influx di akhir di sini total kumulatif water influxnya itu akan digambarkan dalam persamaan ini. Q bintang untuk kondisi Q awal ya, itu dikali dengan delta T, time dimensional 1 dikurang TD0, berikutnya Q1 dan seterusnya seperti ini. Maka persamaan ini bisa kita simplifikasi atau sederhanakan dalam bentuk persamaan umum ya, atau persamaan general, yaitu water influx untuk pada waktu TD fungsi J ya, itu akan sama dengan sigma atau penjumlahan dari Q interval n, Q bintang interval n, Q bintang ya interval n, dikali TD interval n plus 1 dikurang interval TD dikurang TD interval n. Di mana intervalnya mulai dari n sama dengan 0 hingga J sama dengan 1. Atau kalau kita bisa pecah kembali menjadi dua bagian, bahwa water influx untuk interval di time dimensionless atau TDJ di interval J ya, water influx di interval TDJ itu kita pecah sama dengan sigma, sama ya, Qn dikali Qn bintang dikali TDN plus 1 dikurang TDN atau interval n, mulai dari interval n sama dengan 0 hingga I kurang 1 ditambah otomatis I kurang 1, maka di sini akan mulai dari N sama dengan I sampai dengan interval J dikurang 1 di sini untuk kondisi yang sama. Jadi bahwa di sini kita bisa lihat bahwa suku pertama pada ruas kanan atau suku ini menyatakan kumulatif akan sama menyatakan kumulatif water influx dari TD0 atau TD awal hingga waktu TDI. Jadi ini selalu start untuk N sama dengan 0 yang pertama, jadi 0 ya. 0 di sini, jadi TDI ini selalu 0 gitu yang pertama, 0 ke 1, 1 dan seterusnya hingga interval I min 1 ini. Maka TD awal dari TD 0 sampai TDI, jadi merupakan definisi water influx yang dicapai berapa jumlah kumulatif air yang masuk, atau definisi dari WE ini dicapai sampai waktu TDI. Sedangkan untuk yang luas yang kedua, yang ini berarti mulai dari waktu TDI sampai ke waktu TD interval J. Sehingga persamaan ini maka kita bisa lebih sederhanakan kembali dengan menggunakan definisi ini. Maka persamaan itu bisa kita buat WE TDJ itu sama dengan water influx untuk interval pada time dimensionless I plus N sama dengan I hingga sigma N sama dengan I hingga J kurang 1 untuk sigma Qn bintang dikali TDN plus 1 dikurang TDN. Di mana nilai WE water influx TDI ini sama dengan kumulatif water influx mulai dari waktu awal TD0 hingga ke TDI. Sedangkan ini N sigma Q interval N bintang kali TDN plus 1 dikurang TDN untuk N sama dengan I hingga J-1 adalah kumulatif produksi untuk kondisi series atau serial constant rate dari nilai TDI sampai dengan TDJ. Nah, sehingga bahwa langkah ini menjadi bagian yang paling penting dalam penurunan persamaan ya untuk kategorisasi. Bahwa kita akan asumsikan bahwa karakteristik dari respon tekanan dan influx pada ruas pertama itu tidak kita ketahui di sini. Jadi pada ruas pertama atau ruas yang kiri itu tidak kita ketahui, sehingga hanya harga kumulatif water influx dari interval I hingga interval J atau ruas kanan yang kedua yang harus kita hitung. Jadi di sini tekankan hanya ruas kedua yang harus kita tentukan ya. Jadi jika I sama dengan J-1, maka WE untuk interval TDJ sama dengan ini ditambah Q J-1 dikali TDJ minus TDJ
min 1 ya. Jadi interval J dikurang interval J kurang 1 di sini. Jadi kalau kita gunakan persamaan ini kita tulis dalam kondisi integral konvolusi, maka kita akan dapatkan untuk integral konvolusinya seperti ini ya. Di sini ada notasi lambda di sini, bahwa lambda di sini adalah dummy untuk variabel dari integrasi. Sehingga kalau kita gabungkan kedua persamaan, itu maka kita akan dapatkan slope-nya untuk nilai kondisi seperti ini. Jadi grafiknya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita integrasikan untuk nilai PD dan TD, maka slope M di sini kita dapatkan slope-nya ini. Maka kedua persamaan kita gunakan Laplace transformasi. Lalu transformasi Laplace kita selesaikan. Kemudian indeks perhitungan yang kita akan gunakan nilai N di sini. Maka eh, dengan menggunakan fungsi langkah atau step function ya untuk menghitung superposisi, maka Carter Tracy untuk model sendiri Carter Tracy ini mendapatkan eh, nilai WE atau interval nilai kumulatif water influx untuk interval N itu sama dengan nilai kumulatif water influx untuk interval sebelumnya ya. Jadi N-1 ini representatif dari sebelumnya. Interval sebelumnya ditambah dengan nilai time dimensionless interval N dikurang time dimensionless interval N-1 atau time dimensionless interval sebelumnya dikali K aksen atau konstanta Kiefer delta P untuk interval N dikurang dengan di sini WEN plus 1 berarti kumulatif water influx interval sebelumnya sama dengan nilai ini dikali P aksen DN dibagi PD interval N dikurang time dimensionless interval sebelumnya atau TDN-1 dikali P aksen DN. Di mana di sini ada P aksen DN ya di sini. Bahwa P aksen DN ini merupakan slope yang kita dapatkan dari kurva PD versus TD. Nah, kurva PD versus TD ini kita dapatkan dari tabel Van Everdingen dan Hertz ya. Dan Hertz untuk kurva PD versus TD. Ini bisa dilihat lagi di buku well testing ya. Untuk mencari kurva Van Everdingen PD versus TD. Nah, itu yang nanti kita gunakan, bahwa kita akan gunakan slope-nya dari kurva ini, Px dan Dx. Nah, sehingga dari sini kita akan lihat, dari persamaan itu terlihat bahwa dari metode Carter Tracy kita dapat menyimpulkan kita tidak akan menggunakan prinsip superposisi untuk menghitung delta P-nya. Itu satu. Jadi metode ini memang dikembangkan oleh Carter dan Tracy untuk menghindari perhitungan superposisi yang cukup membingungkan atau cukup rumit ya. Namun hasilnya cukup memuaskan baik itu untuk kondisi finite ataupun infinite aquifer. Nah, jadi delta PN yang di sini atau kita sebut dengan cumulative pressure drop itu bisa kita gunakan untuk menggantikan delta P dari tekanan rata-rata untuk yang superposisi. Jadi kita bisa ganti sehingga kita hanya menggunakan persamaan delta PN-nya. Delta PN di sini adalah P inisial dikurang dengan P interval N. Itu maksud dari delta PN. Nah, mungkin untuk perhitungan lebih lanjut untuk contoh ya perhitungan untuk contoh kita akan bahas lebih lanjut di part video berikutnya.